Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan daring hari ini, pertemuan keempat. Kita akan bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu ketiga? Ketiga adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di mana ketiga itu ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Nah, kecelakaan artinya kita di sini bukan hanya melindungi para pekerja, melainkan orang-orang di sekitar tempat kita bekerja dan keluarga pekerja. Nah, ini merupakan lambang ketiga. Nah, lambang dari ketiga itu berbentuk berupa palang berwarna hijau dengan roda lengkap, dengan roda yang bergerigi 11 dengan warna dasar hijau. Nah, arti makna tanda palang yang pertama itu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang kedua, makna roda bergerigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Selanjutnya warna putih, artinya bersih dan suci. Selanjutnya makna warna hijau, di sini selamat, sehat, dan sejahtera. Selanjutnya arti makna 11 gerigi roda, termasuknya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan keselamatan kerja. Nah, tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja ini yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua itu setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Nah, jelas. Yang pertama itu tujuan dari K3 itu adalah melindungi dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja dan orang di tempat kerja. Nah, K3 itu diterapkan di suatu perusahaan itu untuk apa? Untuk melindungi tenaga kerjanya. Selain itu apa? Orang yang ada di tempat kerja itu sendiri. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu tujuannya menjamin setiap sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Nah, sasaran keselamatan K3 keselamatan kerja itu apa-apa saja. Sasaran keselamatan kerja itu yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian. Selanjutnya, mencegah mengurangi cacat tempat. Selanjutnya, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan pesawat, dan instalasi. Yang kelima itu mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan, pesawat dan instalasi. Selanjutnya, unsur-unsur. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja yang pertama adanya kesadaran dalam menjaga K3. Yang kedua, teliti dalam bekerja. Yang ketiga, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan K3. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja dengan memperhatikan K3. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktif. Selanjutnya, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber produksi lainnya dalam bekerja. Selanjutnya, menjamin tempat yang sehat, bersih, aman, dan nyaman sehingga menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja. Selanjutnya, memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi, industri, serta pembangunan. Faktor-faktor keselamatan kerja. Faktor-faktor keselamatan kerja terbagi atas dua, yaitu lingkungan kerja fisik, lingkungan sosial, psikologi. Nah, adapun indikator dalam lingkungan kerja fisik itu yang pertama penempatan benda atau barang. Penempatan benda atau barang di sini di mana kita mengambil benda, di situ kita kembalikan. Artinya kita susun sesuai dengan tata letak yang bagus. Yang kedua itu perlengkapan perlindungan. Kita gunakan perlengkapan perlindungan di saat kita bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja.
Dan selanjutnya penyediaan perlengkapan. Penyediaan perlengkapan ini disediakan oleh perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya. Nah, sedangkan indikator dari lingkungan sosial psikologi, yaitu yang pertama adalah perlakuan yang adil. Nah, tidak ada membedakan antara pekerja A dan pekerja B. Semua kita lakukan secara adil. Kita berikan alat pelindung diri yang baik. Nah, selanjutnya itu perawatan dan pemberian asuransi. Nah, setiap masing-masing masing-masing pekerja itu harus diberikan perawatan dan pemberian asuransi. Asuransi itu bukan hanya pekerja, melainkan keluarga pekerja juga diberi asuransi kesehatan. Tanya masa depan pegawai. Nah, perusahaan itu harus memikirkan masa depan pegawainya itu kelanjutannya di jangka masa yang panjang. Ya, kepastian kedudukan dalam pekerjaan. Kepastian kedudukan dalam pekerjaan di sini maksudnya jabatan dari seseorang tersebut. Nah, selain itu apa lagi? Nah, kepastian kedudukan ini sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang dan mempunyai dan skill yang ia miliki. Dan sektor-sektor yang termasuk dalam keselamatan kerja. Yang pertama itu adalah pencegahan kebakaran, yang kedua pencegahan ledakan, bidang mekanik, bidang konstruksi bangunan, bidang listrik, dan yang selanjutnya itu di tempat kerja berisiko tinggi. Nah, di sini sektor pencegahan kebakaran biasanya itu disediakan APAR untuk jika ada kejadian kebakaran itu merupakan pelindung pertama atau keselamatan utama. Lalu pencegahan peledakan disediakan alat ataupun terdeteksi peledak. Ini merupakan lambang dari ketiga, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai di sini ada yang tanyakan, jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.